Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wesley Pasaribu, SPI MSI. Saya salah satu dosen di program studi budidaya perairan, Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana. Bidang keilmuan yang saya yaitu pada bidang kesehatan ikan dan lingkungan dengan fokus pada patologi ikan. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan yaitu mata kuliah patologi dan toksisitas. Secara umum, mata kuliah patologi dan toksisitas membahas tentang konsep dasar patologi ikan dan toksikologi, dan juga mempelajari dampak infeksi ikan baik dari gejala klinis serta kerusakan secara makroanatomi dan mikroanatomi pada tubuh ikan. Kemudian dipelajari juga analisis kerusakan tubuh ikan akibat infeksi patogen. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari toksikologi perairan, kimia toksikologi, kriteria dan pendekatan dalam uji toksisitas, serta merancang uji toksisitas dan proses eliminasi toksikan pada mata kuliah patologi dan toksisitas ini. Program studi budidaya perairan Undana memiliki 7 capaian pembelajaran lulusan prodi yang meliputi 4 kelompok, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi itu keterampilan khusus ke-6, yaitu dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas aquaculture. Kemudian dibebankan juga keterampilan khusus ke-7, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi dan memberikan solusi untuk keberlanjutan produksi aquaculture. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah patologi dan toksisitas ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu mendiagnosa penyakit yang menyerang ikan dengan tahapan yang benar. Kemudian juga mahasiswa mampu menciptakan kondisi lingkungan akuatik yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Topik-topik pembelajaran pada mata kuliah patologi dan toksisitas ini meliputi yaitu yang pertama patofisiologi, patologi ikan yang diakibatkan infeksi parasit. Yang ketiga itu patologi ikan yang diakibatkan infeksi bakteri. Keempat, patologi ikan yang diakibatkan infeksi virus. Kemudian toksikologi. Kemudian toksisitas dan aspek kimia toksikologi, kriteria pendekatan uji toksisitas. Kemudian dipelajari juga eliminasi toksikan. Kemudian di akhir yaitu akan mempelajari kerusakan tubuh akibat senyawa toksik. Sistem pembelajaran pada mata kuliah patologi dan toksisitas ini meliputi metode tatap muka di dalam kelas atau metode luring, dan juga menggunakan media Zoom meeting secara daring, yaitu metode hibrid, nantinya ada yang luring, ada yang daring. Kemudian juga pembelajaran di Nona sudah menggunakan learning management system. Sekarang itu ada Sirik Nona yang merupakan dari Sevima platform ya. Dan untuk memperlancar komunikasi dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran ini dibuat juga grup WhatsApp mata kuliah. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini berupa kuliah ceramah di dalam kelas seperti biasa, kemudian ada juga small group diskusi, dan metode case study atau studi kasus yang menjadi penekanan pada mata kuliah patologi dan toksisitas ini. Penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan di Undana yang dimuat dalam Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 dengan penilaian pada mata kuliah dengan metode case study atau studi kasus. Pembobotan meliputi aktivitas partisipatif sebesar 25%, case study sebesar 25%, dan kognitif itu sebesar 50%, dan yang dibagi yaitu tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, dan UAS-nya 15%. Penilaian pada setiap topik akan mengacu pada rubrik penilaian mata kuliah. Berikut ini saya akan memperlihatkan cuplikan kegiatan perkuliahan di kelas pada pertemuan keempat. Nanti pada pertemuan keempat ini akan dibahas tentang patologi ikan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, dengan capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan perubahan makroanatomi dan mikroanatomi ikan akibat infeksi bakteri. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Oke. Kita kembali bertemu dalam mata kuliah ini ya, mata kuliah patologi dan toxicity. Ini pertemuan kita yang keempat ya. Kita pada materi pertemuan ini kita akan mempelajari lanjutan. Kalau kemarin kita mempelajari tentang pertama itu patofisiologi ya. Yang kedua baru kemarin kita yang pertemuan ketiga udah belajar tentang parasit. Ini yang lanjutannya ya, tentang bakteri. Bakteri yang ada di apa?
Bukan, ya. Patologi dan toksisitas, tapi patologi dan toksisitas yang ada di ikan ya. Oke, ini bacterial infection. Kalau kemarin udah pernah belajar tentang parasit dan bakteri? Sudah tahu. Manajemen kesehatan ikan? Nah, ini merupakan lanjutan, makanya ini mata kuliah pilihan, lanjutan daripada parasit dan penyakit dan manajemen kesehatan ya. Kalau udah pernah dulu, apa kira-kira apa jenis bakteri yang sering menyerang ikan? Aeromonas hydrophila. Apa? Aeromonas hydrophila. Aeromonas, apa lagi? Streptococcus, apa lagi? Vibrio, ada lagi? Etada dan lain-lain ya. Itu. Jadi hari ini kita mempelajari itu yang umum menyerang pada hewan-hewan akuatik, fokusnya hewan-hewan aquaculture ya. Kita mempelajari patologi harus dasarnya itu mempelajari dengan anatomi dan mempelajari tentang fisiologi. Udah pelajari ini semua? Anatomi dulu dipelajari di fisiologi, anatomi di etiologi ya. Kita mau pelajari anatomi ya. Udah tahu anatomi kan? Sudah. Biasanya tahu bagian luarnya saja ya. Iya paling biasa ya. Kalau mahasiswa perikanan hanya tahu kepala dan ekor ya, yang lain juga tahu ya. Kepala, ekor, sirip punggung ya, yang lain juga tahu. Tapi biasanya memang yang susah ini ketika udah mempelajari bagian-bagian dalam ya. Tapi sebagai mahasiswa yang belajar di perikanan harus mengetahui ya mana bentuk anatominya, makronya, mikronya ya. Baru juga mengetahui tentang fisiologi ya. Fisiologi apa dulu? Tentang apa? Organnya. Di anatomi, etiologi juga. Fisiologi kan berkaitan dengan apa? Tingkah laku ya. Kalau di patologi yang berkaitan fisiologi, patofisiologinya ya. Nanti dilihat ada perubahan tidak, normal tidak ya. Kan kalau kalau pembelajaran ini luarannya biar mengetahui ikan yang sakit dan ikan tidak sakit, yang sehat-sehat saja ya. Dengan mengetahui saja udah oke sebetulnya ya. Kita harus mengetahui yang sakit dan sehat dari fisiologinya, dari tingkah lakunya. Misalnya dia awalnya senang bergerombol, tiba-tiba udah senang menyendiri ya. Mungkin lagi putus cinta begitu ya. Ya gitu tingkah lakunya ya. Biasanya kalau putus cinta ditambah stres, iya kan? Baru habis itu apa? Sakit ya. Ikan juga sama, tapi bukan putus cinta ya. Ya kita ganggu waktu transportasi, penggangguan waktu apa? Sampling ya. Ikannya akan terganggu, stres ya. Kalau udah stres gampang sakitnya ya gitu. Ya. Oke, ini tadi bakteri-bakteri yang umum terjadi atau menginfeksi ikan aquaculture apa saja tadi? Terus Aeromonas, Edwardsiarosis, Pseudomonas, Yang di atas itu apa? Nama penyakitnya. Salah satu spesies atau spesiesnya seperti Streptococcus agalactiae. Nama penyakitnya nanti apa? Streptococcosis ya. Kalau diserang oleh yang namanya bakteri Aeromonas hydrophila, nama penyakitnya apa? Oke. Kembali diingat kembali ya pembelajaran waktu di parasit dan penyakit. Penamaan penyakit ada karena jenisnya ya. Ada karena penemunya ya. Ada karena agen infeksinya seperti oke. Baru kalau terserang penyakit, terserang infeksi bakteri ya. Ada nggak yang cepat mati? Ada nggak yang lama-lama berlahan matinya? Ada ya. Kalau dulu di pelajaran parasit dan ini udah diperkenalkan ada beberapa bakteri yang cepat dia penyerangannya, ada yang berlahan ya. Itu berkaitan dengan patogenesis, patogenesitas, baru virulensi ya. Ada yang kalau patogenesis apa? Caranya masuk, perkembangannya, penyebarannya,
Ya, itu tentang prosesnya. Dia masuk melalui apa dulu, ya. Kalau dulu udah pelajari, ada yang Aeromonas hydrophylla masuk melalui mana? Apa? Menyebar melalui apa? 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 Sel darah. Dia menyebar melalui darah. Makanya namanya systemic infection, ya, penyebaran melalui darah. Ada patogenesitas. Patogenesitas bicara tentang apa? Tadi yang proses. Yang pertama itu bicara proses, yang kedua itu bicara apa? Ya? Apa? Ability. Kemampuannya, ya. Kemampuannya untuk menyerang, ya. Ketiga bicara tentang virulensi, ya. Bicara tentang tingkat patogenesitas. Ingat, satu bicara proses, satu ability, satu lagi tingkat ability tersebut, ya, tingkat patogenesitas tersebut. Oke, ini yang menyebabkan, lihat di situ, ya, ada beberapa kurva nanti kematian. Ada yang mati cepat, ada yang mati berlahan. Ada yang dampak bakterinya itu cepat, ada yang berlahan, ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Seperti tadi, pengenalan kembali tentang bakteri-bakteri infeksius yang biasa menyerang pada hewan aquaculture, ya, kita belajarnya. Yang pertama itu Streptococcus agalactiae, ya. Kalau lihat fenotipnya apa? Udah, ini kalau ini mengulang kembali nih. Gram apa? Positif, positif. Bentuknya kokus, ya. Katalase negatif, oksidasi negatif, non hemolitik. Kalau pengujian biokimia dasar, maka dilihatlah hasilnya. Kalau seperti ini bisa jadi dia Streptococcus agalactiae, ya. Gejala klinis, kalau biasa ini kita udah masuk ke patologinya. Gejala klinisnya eksoptalmia. Apa itu? Pernah dengar? Berkaitan dengan matanya yang membekak ini, ya. Swimming abnormalitas, ya. Berenang tidak normal, ya. Ada kornea opacity, pengembunan kornea juga, ada hemoragik, bentuk tubuhnya yang tidak normal lagi, ya. Melanosis, gitu kalau gejalanya. Tadi kita belajar tentang yang apa ini? Swimming abnormalitas, ya. Nih contoh penelitian saya ini. Lihat ikannya, ya. Berenang normal nggak? Berenangnya seperti apa? Whirling disease, berputar-putar dia, ya. Ini salah satu gejala infeksius yang dari Streptococcus agalactiae, ya. Lihat sana peradangan, ya. Baru mata bengkak. Apa tadi mata bengkak? Apa? Exophthalmia, ya. Matanya membesar, membengkak, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Apa penyebab ikan pada video tersebut berenang tidak teratur, Pak? Oke, baik, John. Ya, mantap pertanyaannya. Kira-kira dari melihat ini, kira-kira apa sih? Kita bahas sekarang itu tentang apa? Infeksi apa? Ya. Kira-kira kalau ada yang kehilangan keseimbangan, kira-kira yang diserang apanya? Apa? Otaknya, ya. Seperti yang tadi juga ini. Satu exophthalmia, ya. Baru satu itu cornea opacity, ya, pengembunan pada matanya itu, lihat, ya. Tidak normal ini matanya, ya. Kita lihat. Oke. Congestion pada organ viscera. Viscera apa organnya? Pernah dengar? Viscera. Organ apa ini? Ini yang saya bilang tadi, ya. Biasanya kita tahu ini, kepalanya tahu, ekornya tahu, ya. Tapi begitu dibedah dalamnya, bingung menentukannya, ya. Kalau belajar patologi ini makanya pentingnya anatomi, ya. Organ lunak dalamnya, ya. Banyak ini, jantungnya, hatinya,
limpanya ya mengalami penyakit apa ini? Kita bahas yang diinfeksi oleh Streptococcus agalactiae ya. Nah, ini berkaitan sama pertanyaan tadi kembali ini ya. Softening of the brain ya. Ada pelunakan pada otaknya ya. Yang diserang itu otaknya ya. Makanya sistem semuanya langsung bermasalah ya. Pergerakan dia langsung bermasalah. Yang diserang pertama itu otaknya juga ya. Makanya kalau menumbuhkan atau membiarkan strepto itu kita lihat otaknya, ginjalnya ya. Kenapa ginjal tadi? Dia systemic infeksi, systemic infection ya. Dia menyebar melalui apa tadi? Darah ya. Ini kerusakannya ya. Kalau dibuka lagi lebih dalam sistem anatominya, makanya ada makroanatomi, ada mikroanatomi. Ini bicara tentang jaringan ya. Histologi ya. Ini memang agak susah ya. Kita belajar histologi jaringan yang normal aja kadang-kadang susah ya. Apalagi histopatologinya ya. Jaringan yang rusak ya. Tapi seperti ini, ketika ada masalah di bagian luar, ketika dilihat lagi dari dalam, pasti ada masalahnya ya. Ini dari organ apa nih? Otak ikan tilapia, berarti otak ikan nila ya, yang sama seperti kasusnya tadi ya. Terjadi hemoragik, pendarahan pada bagian otak ya, belakangnya ya, itu nih hemoragik brain ya. Bicara hemoragik itu bicara tentang pendarahan darah ya. Itu kalau dilihat ini ada H, ada CG nih, Kugestan ya. Oke. Ini yang terjadi ketika dibuka. Makanya tadi ketika kenapa dia terjadi seperti ini? Ya. Kenapa dia jadi ini? Ininya udah mulai apa? Otaknya udah mulai abnormal ya. Yang namanya sakit itu adalah abnormalitas fisiologi tubuhnya ya. Tidak normal lagi ya. Sama ada lagi nih. Kalau yang normal seperti yang di kiri ini pada jaringan apa? Matanya ya. Sama seperti tadi. Kalau dilihat dari luar ada makro yang rusak, biasanya kita perdalam dengan mikronya ya. Melihat histologinya lagi ya. Seperti ini nih. Ada hiperplasia yang terjadi ini. Berbeda dengan koroid yang terjadi pada ya, histologi pada A ya. Ini yang terjadi hiperplasia pada mata. Yang ditunjuk ini ya. Pada mata ikan tilapia masih sama, ikan nila ya. Nah, ini juga sama kalau kita lihat histologinya. Ini dari mana ini? Ya, ini liver. Apa yang terjadi? Pembengkakan juga yang terjadi pada blood vesselnya ya. Dan juga ada progestit apa? Pembendungan atau penghambatan yang terjadi pada jaringan darahnya ya. Ketika ada organ yang biota yang terserang, ada biota akuatik yang terserang, biasanya kita akan melihat penampakan apa dulu tadi? Apa? Tingkah laku ya. Biasanya fisiologinya pasti tingkah lakunya berubah. Habis itu apa? Apa? Habis itu apa? Kita yang bicara apa nih kalau bicara seperti ini nih? Bicara tentang apa nih? Anatomi bagian mana nih?
Anatomi bagian mana itu? Ini bagian dalam atau bagian luar? Kalau bicara yang di atas ini? Luar, ya. Makro anatominya, ya. Lihat ada boroknya tidak? Ya. Lihat ada kudisnya tidak? Nah, seperti itu. Baru dilihat, pasti di dalam setiap luka ada bagian kerusakan pada jaringan, kecacatan, ada perubahan kerusakan pada jaringan. Oke. Selain itu ada lagi bakteri lain. Apa nih? Dia dari fenotipnya apa? Gram negatif, bentuknya basil dan apa nih? Mempunyai flagel, ya, fermentatif, oksidatif, ya. Gejala klinisnya mirip-mirip. Ada nggak yang sama tadi gejala klinis sama Streptococcus? Apa? Kan selalu muncul ini paling sering muncul, ya. Baru ini apa? Ada pengitaman atau ini dalam kulit, hiperemia dan juga ulcer itu apa? Namanya apanya? Apa? Rok, ya. Lihat, ini juga hemoragi. Oke. Dari dua pertanyaan, dua bakteri yang kita ulas ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Oke, silakan. Baik, yang saya mau tanyakan yaitu kenapa pada ikan yang terinfeksi itu terjadi penurunan sel darah merah. Kira-kira apa penyebabnya sehingga pada ikan yang terinfeksi itu terjadi penurunan sel darah merah? Baik, terima kasih. Oke, tadi ya pertanyaannya kenapa sering terjadi ketika terinfeksi itu sel darah merahnya menurun, ya. Ini tadi apa? Gejala apa nih? Hemoragik, ya, ada hemoragik. Tiba-tiba sel darahnya turun juga. Kenapa ya yang terjadi? Setiap terjadi infeksi, ya, sama seperti kita, ya, manusia. Secara natural akan terjadi respon-respon fisiologisnya, ya. Seperti tadi itu, ya. Ketika terjadi infeksi, ya, Aeromonas hydrophilus contohnya, ya. Dia mempunyai kekuatan tadi, ya, virulensi, masuk di dalamnya toxicity, ya. Setiap bakteri itu mempunyai juga kekuatan untuk menyerang, alat untuk menyerang. Namanya kalau Aeromonas itu hemolisin. Pernah dengar hemolisin? Yang lisin ini di nutrisi belajar apa itu? Lisin. Iya, enzim. Ya. Satu bakteri seperti Aeromonas memiliki namanya enzim hemolisin. Dia pada bakteri tersebut berfungsi untuk apa? Menghancurkan melisis tahu nggak? Menghancurkan yang namanya sel darah merah. Sel darah merahnya lisis, maka kalau sel darah keping darah merahnya lisis, hancur. Apa yang terjadi? Tadi, kalau kamu mempunyai sel darah merah yang bisa dihitung biasanya, ya, tiba-tiba sel darah itu pecah, apa yang terjadi? Kalau diukur apa yang terjadi? Sel darah merah banyak. Kurang. Apa? Keping sel darah merahnya akan berkurang. Kenapa berkurang? Tadi sudah dilisis oleh si bakteri, ya. Maka terjadilah pendarahan di lokasi tersebut, ya. Terjadilah merah-merah itu juga, ya. Baru inflamasi, mirip-mirip ini, ya. Karena metode pembelajaran di mata kuliah ini ditekankan pada case study atau studi kasus, maka pada topik materi ini ada penugasan untuk diskusi kelompok mahasiswa atau small group discussion dengan bahasan tentang kejadian atau kasus penyakit ikan yang dibahas dari hasil penelitian sebelumnya yang bersumber dari jurnal-jurnal. Kemudian hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas dan didiskusikan di kelas. Pada setiap akhir presentasi studi kasus, dosen akan memberikan ulasan atau informasi tambahan tentang topik yang dibahas. Oke, ada yang lagi mau bertanya? Nggak ada? Pas? Oke. Tugasnya, ya, habis ini kita diskusi kelompok, ya. Nanti dibagi
per kelompok sekitar 3 orang ya. Nanti dilihat ya. Kita mau lihat ya, sama seperti metode pembelajaran itu, melihat kasus yang terjadi, kasus-kasus penyakit ikan yang menimbulkan gejala-gejala ya. Nanti dilihat, dicari jurnalnya, baru dipresentasikan. Baru dilihat nanti, ditunjukkan gejala apa sih yang muncul dari penyakit itu. Ya, kalau ada histonya baru dilihat kembali. Oke? Oke, kita berikan waktu untuk diskusi, nanti kita lanjutkan sesudah nanti diskusi kelompok ya. Oke. Silakan kelompok dari Katarina maju duluan ya, nanti berurutan. Selama kelompok yang Katarina nanti maju, yang lain lihat ya, baru nanti kita berdiskusi. Lihat kasus-kasus yang muncul, lihat kejadian unik yang ada dibahas dalam jurnal tersebut ya. Oke, mungkin kelompok Katarina maju ke depan. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mengambil jurnal dengan tema kajian karakterisasi patogenisitas dan patologi penyakit yang disebabkan oleh area drosophylla pada ikan gurami. Nah, di sini saya sebagai moderator, Efres Minta dan kedua rekan saya. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja pada materinya. Gejala klinis, infeksi bakteri Aeromonas hydrofila dapat menunjukkan gejala klinis berupa yang pertama, infeksi kulit pada luka seperti borok yang meluas hingga jaringan perut, sirip, misang tusuk, mata mundur. Kemudian gejala klinis yang kedua adalah pembengkakan pada limfa dan jaringan. Baik teman-teman dan Pak, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman berupa sanggahan atau saran, waktu kami persilahkan. Baik, kepada teman Dini saya persilahkan. Baik, kira-kira apa yang terjadi jika ikan dia terjadi hemoragik terus-menerus? Terima kasih kepada teman Dini yang sudah memberikan pertanyaan, langsung saja jawab. Jadi jika hemoragiknya dibiarkan secara terus-menerus akan mengalami borok. Dan jika borok itu dibiarkan terus-menerus pada ikan dan tidak melakukan penanganan, maka ikan lama-lama mati. Bagaimana teman-teman ini sudah terima jawaban? Terima kasih. Tadi sudah ditanyakan ya, kita diskusi satu kasus tentang yang kecil, apa tadi? Sama kasusnya, gejala klinis yang paling sering muncul apa tadi? Demam? Pendarahan ya. Sama kita diskusi ada gejalanya hemoragik, gejala klinis yang muncul paling sering itu tadi ya. Baru kalau dilihat istilahnya juga pasti ada hal-hal yang proses pembengkakan atau pengobatan pada bagian-bagian jaringan tertentu ya. Baru kalau dilihat kembali tadi, gimana sih kalau dia berlanjut sama seperti tadi, perkembangan bakteri itu bertahap. Tadi nih ada hemoragik, tapi kalau bisa muncul misalnya tadi kan ada ikan lele yang muncul sampai ke usus sampai borok, bahkan sampai dagingnya mengelupas itu kalau dibiarkan ya. Memang kelamaan kalau begitu ya mati ya. Walaupun sampai sekarang memang kita untuk pengobatan itu sangat susah untuk ikan ya. Untuk ini biasanya pencegahan yang diutamakan. Oke, bagus kelompoknya dari kawan-kawan, kita aplaus. Demikian kegiatan proses pembelajaran mata kuliah patologi dan toksisitas yang saya ajarkan. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di program studi budidaya perairan Undana. Terima kasih.